Oke, selamat menyaksikan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai kosmologi masif, tetapi kita akan membahas mengenai penerapan penerapan daripada suatu teori relativitas khusus. Kita akan membahas ini dengan penerapannya ya. Nah, jadi teori relativitas khusus itu merupakan salah satu pilar fisika ya, dimana kita tahu dalam fisika modern. Nah, dimana fisika modern ini memiliki banyak suatu kegunaan. Kita tahu kan itu bahwa kita bisa menggunakan dalam menelahnya secara lebih kompak, agar bagaimana sih kita mengetahui daripada suatu gejala-gejala alam. Nah, di sini kita akan membahas tentang beberapa suatu fenomena. Contohnya apa aja sih? Ini merupakan fenomena yang menarik. Contohnya yang pertama, bagaimana kita mau menjelaskan bagaimana sih persoalan daripada paradoks kembar. Di sini kita akan bahas di mana membahas mengenai suatu paradoks kembar. Yang kedua, gerak partikel relativistik dalam suatu medan gaya normal dan medan gravitasi dan banyak dan sebagainya. Jadi di sini kita pertama-tama ya, agar waktu kita pun lebih singkat gitu memahami daripada ini. Jadi kita pertama-tama akan membahas daripada suatu paradoks kembar. Nah, jadi paradoks kembar itu biasanya dalam bahasa Inggris itu dinamakan suatu twin paradox. Oke. Jadi di sini kita akan memahami bahwa dalam paradoks kembar ini merupakan suatu persoalan yang cukup menarik. Tapi juga kita tahu juga bahwa ini juga sangat membingungkan. Dimana kasus daripada paradoks kembar ini kita dapat nyatakan, misalkan kita punya dua orang kembar nih. Misalkan ada orang yaitu John dan Mary. Ya, misalkan ada John dan Mary nih. Ini ada dua orang yang berbeda. Kita anggap dia identik. Ya. Nah, jadi kita memisalkan bahwa di sini John itu kita putuskan dia itu tetap di bumi. Kita misalkan bahwa John itu adalah tetap di bumi. Sedangkan kita ibaratkan bahwa Mary akan diberangkatkan, di mana dia akan pergi, yang artinya bahwa Mary itu adalah astronot. Nah, di mana Mary ini akan mengadakan suatu perjalanan daripada suatu ruang angkasa menuju bintang misalkan. Terus Mary mengendarai suatu pesawat ruang angkasa. Misalkan pesawat ruang angkasa itu memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya misalkan ya. Dimana kita tahu kecepatan cahaya itu kan sama dengan 299 meter per detik. Nah, sesudah sesaat si Mary ini udah sampai ke ke bintang, setelah dia berangkat, dia kembali lagi bertemu dengan suatu John tadi yang di bumi. Nah, contohnya begini, kita bisa mengiratkan di sini misalkan dia di bumi, misalkan di sini dia si Johnnya di sini, si Johnnya dia berada di bumi. Namun Mary, teman identiknya itu pergi ke roket, dimana kita menganggap bahwa dia menuju bintang misalkan ya, dengan kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya. Nah, terus si Mary ini, jika dia sudah sampai sini, dia kembali lagi ke bumi. Nah, jadi di sini kita ingin menjelaskan bahwa teori relativitas ini menyatakan bahwa jika Mary ini bergerak terhadap John, maka kita definisikan bahwa selang waktu daripada suatu kerangka inersial Mary ini akan mengalami suatu dilatasi. Ya, dilatasi waktunya itu sebesar apa yang dialami si Mary? Sebesar gamma. Dimana kita definisikan bahwa nilai gamma itu adalah akar 1 kurang V kuadrat per C square. Ini merupakan suatu selang waktunya. Nah, selanjutnya
kesimpulan yang kita dapat saat dia sudah sampai perjalanan kembali ke bumi. Di sini ada suatu perbedaan. Nah, perbedaan yang menyebabkan apa? Menyebabkan si Mary ini kembali ke bumi, bahwa usia daripada Mary ini kembali ke bumi itu dia menjadi lebih muda dia, lebih muda daripada John. Nah, di sini kita bingung, kok bisa? Kok bisa dia berbeda umur, sedangkan kita tahu bahwa dalam suatu acuan pertama John dan Mary itu merupakan suatu kembar identik, tapi kenapa dia memiliki suatu usia yang berbeda? Kan di situ bingung kan? Nah, eh, artinya hal ini, paradok ini muncul dari kenyataan bahwa dengan mengabaikan suatu selang waktu saat Mary itu kita percepat dan diperlambat, kita melihat bahwa Mary itu berada dalam suatu kerangka inersial. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa dalam suatu prinsip relativitas, Mary dapat mengklaim bahwa John lah yang bergerak. Dalam suatu prinsip relativitasnya, bahwa kita mengklaim bahwa Mary itu yang bergerak. John lah bergerak jika Mary sebagai kerangka acuannya. Nah, kalau padahal kan bukan seperti itu. Yang bergerak itu kan Mary. Nah, jadi berdasarkan suatu selang waktu, John seharusnya yang mengalami suatu dilatasi itu bukan Mary. Sehingga saat Mary-nya kembali, ia akan menjumpai saudara kembar itu lebih muda daripadanya. Jadi apa yang benar? Sini kita bingung. Nah, jadi untuk menyederhanakan suatu kasus ini, jadi kita mengasumsikan bahwa perjalanan Mary ini terjadi saat ia lahir. Yang juga kita mengandaikan bahwa jika suatu Mary lahir, maka John lahir. Nah, pada saat itu juga kita menganggap uh, bahwa waktu lokal ini kita definisikan, kita buat sini waktu lokal, atau kita hapus dulu di sini. Mana ya? Eraser. Apa sih? Kita menganggap bahwa waktu lokal itu t-nya sama dengan 0. Dan kita menganggap bahwa titik awalnya itu adalah 0. Selanjutnya kita akan membandingkan jarak bumi dan bintang menurut kedua orang kembar identik itu John dan Mary ini. Nah, jadi jarak antara bumi dan bintang ini kita akan ukur oleh pengamat yang diam di bumi itu John. Ya, kita akan mengukur terhadap John, di mana kita definisikan bahwa John itu sebagai DJ dan Mary itu adalah apa? DM. Jadi kita mengukur bahwa dalam suatu pengamat yang di bumi, jadi kita membuat di sini bahwa D Mary itu adalah DJ dibagi gamma. Kenapa kita mendapatkan rumusan ini? Karena kita akan melakukan suatu proses di mana terjadinya suatu kontraksi Lorentz, di mana kita tahu bahwa John dan Mary ini, indeks J dan M ini akan menunjukkan suatu pengukuran daripada John dan Mary ya. Jadi di sini ini untuk Mary, ini untuk John. Oke. Jadi kita akan mengukur suatu umurnya daripada suatu John dan Mary. Jadi pertama-tama kita akan melakukan suatu perhitungan dalam kerangka John, dan selanjutnya kita akan melakukan suatu perhitungan daripada kerangka Mary. Ya. Jadi kita akan menunjukkan suatu dua perhitungan yang memperoleh suatu hasil yang sama. Nah, jadi kesamaan daripada ini, tidak ada suatu perbedaan sebenarnya antara kedua kerangka inersi yang ditinjau. Nah, kita akan melihat suatu perhitungan yang dilakukan daripada John, di mana di sini kita lihat bahwa Mary itu menempuh suatu perjalanan total kan, di mana dia melakukan suatu perjalanan total yang menuju bintang dan kembali ke bumi. Artinya jika dia mengalami mengalami satu dua kali perjalanan, dan jadi kita dapat definisikan dia sebesar 2 John, dengan kita menganggap bahwa kecepatannya itu v. Nah, jadi perjalanan bumi ke bintang yang bolak-balik ini akan memakan waktu sebesar apa?
2D John dibagi V, kalau kita mengandalkan bahwa kecepatannya V. Nah, jadi selanjutnya transformasi Lorentz ini kita akan menghubungkan dalam transformasi Lorentz, di mana transformasi Lorentz ini akan memberikan suatu hubungan antara waktu yang ditunjukkan daripada suatu waktu daripada John, di mana kita tahu bahwa waktu John itu didefinisikan sebagai time di mana indeksnya J John yang akan ditunjukkan oleh Mary, di mana kita akan melihat di sini bahwa waktu yang ditunjukkan oleh Mary adalah gamma time John dikurangi V X John dibagi C square. Nah, itu dia waktu yang dilihat daripada suatu Mary ya. Nah, kita menganggap bahwa jarak daripada John ini, atau kita lihat, adalah merupakan suatu jarak daripada mereka selama suatu perjalanan Mary menuju ke bintang. Jadi kita lihat bahwa jarak daripada suatu John, kita melihat bahwa terhadap John ya adalah V dikali waktu John. Nah, jadi kita akan memasukkan persamaan ini, waktu daripada Mary, ke dalam persamaan waktu daripada ini. Jadi kita bisa mensubstitusikan nilai Tm tadi. Jadi nilai Tm daripada Mary adalah gamma waktu dari John V kuadrat dikurangi kita hapus dulu ya. Waktu John dikurangi V kuadrat dibagi C kuadrat dikali waktu John. Atau kita bisa definisikan gamma dikali 1 kurang V kuadrat dibagi C kuadrat waktu John. Oke. Atau kita bisa singkatkan bahwa time John dibagi dengan gamma. Nah, ya, kita simpan dulu. Nah, kita kembali ke bawah. Selanjutnya di persamaan yang menunjukkan daripada suatu apa sih namanya, dalam selang waktu yang diberikan suatu Mary, maka dinyatakan bahwa delta Tm itu adalah delta Tj dibagi gamma. Jadi persamaan ini akan menunjukkan bahwa jam Mary ini akan bergerak lebih lambat daripada jam milik John, dimana kita tahu bahwa faktornya itu kan kita definisikan sebagai satu per gamma kan. Terus kita mengingat bahwa nilai gamma ini harus lebih besar dari 1. Nah, dengan dan kita lihat di sini bahwa dengan cara yang tadi itu kita juga bisa melakukan hal yang sama, bahwa hal itu juga pasti berlaku dalam perjalanan Mary pulang ke bumi. Nah, saat Mary ini kembali ke bumi dalam suatu kecepatan yang sama, maka jam milik Mary juga bergerak lebih lambat kan daripada John, dengan kita menganggap bahwa faktor itu 1 per gamma ya. Jadi kita lihat bahwa perjalanan total umur John itu kita definisikan sebagai ini, bahwa A John adalah 2D John dibagi V. Sedangkan kita tahu bahwa umur daripada Mary didefinisikan sebagai 2D John dibagi V dikali 1 per gamma. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa daripada suatu umur John dibandingkan suatu umur Mary, kalau kita hubungkan terhadap waktu situ, maka kita lihat bahwa umur John itu pasti lebih besar umurnya daripada umur Mary, kan begitu. Atau kita bisa menyimpulkan dengan kata lain bahwa kerangka John saat Mary kembali ke bumi itu, John itu pasti lebih tua, dengan kita menganggap bahwa selisih daripada umur daripada John dan Mary itu didefinisikan sebagai ini: umur daripada John dikurangi umur daripada Mary adalah
1 kurang 1 per gamma dikali 2 D-John dibagi V. Ini delta daripada selisih umur Mary dan John. Jadi kita melihat bahwa perhitungan dalam suatu kerangka Mary, bagaimana perhitungannya? Jadi seluruh besaran yang tadinya itu kita hitung pada kerangka John, sekarang kita dapat bisa mengukurnya terhadap Mary. Nah, transformasi Lorentz ini akan memberikan suatu hubungan antara waktu milik daripada John dan milik daripada Mary, dimana kita juga bisa menghubungkan bahwa time John itu adalah gamma time Mary dikurangi Vx Mary dibagi C kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan melakukan satu penurunan di mana kita akan mengkaitkan dalam satu selang waktu di mana kita tahu bahwa delta John ini adalah delta time Mary dibagi gamma. Nah, jadi kita tahu bahwa jam milik John ini bergerak lebih lambat daripada milik Mary dengan kita menganggap bahwa faktor itu 1 per gamma kan. Nah, sekarang kita tahu bahwa sekilas kita akan nampak sini bahwa adanya suatu paradoks atau kontradiksi dengan mengungkapkan suatu Mary itu bergerak lebih lambat daripada John dari situ kan. Jadi kita melihat situ, tetapi sebenarnya itu nggak demikian. Kenapa sih nggak demikian? Karena relativitas khusus menyatakan bahwa jika kita menghubungkan waktu yang ditunjukkan oleh jarum jam yang tempatnya berbeda, atau dalam kata lain bahwa umur orang ini dalam waktu yang terpisah atau berbeda tempat, maka orang tersebut akan kembali. Nah, ketika mereka berdua bertemu kembali, maka kita akan melihat bahwa tampak di situ siapa yang lebih tua maupun lebih muda dengan cara kita membandingkan suatu selang waktu yang ditunjukkan daripada jam itu. Jadi kita tahu bahwa menurut Mary tadi bahwa perjalanan yang dilakukan Mary itu adalah 2 D kali M bagi V yang diamati oleh Mary kan. Nah, jadi kalau misalkan menurut Mary pengamatan yang diamatinya itu memakan waktu sebagai ini 2 dm dibagi V, maka selama perjalanan maka umur Mary didefinisikan sebagai 2 dm bagi gamma. Kita mengasumsikan bahwa waktu untuk mempercepat dan memperlambat roket ini kita abaikan. Jadi jam John ini akan bergerak lebih lambat dengan faktor 1 per gamma. Dengan 1 per gamma. Apa sih? Jadi kalau kita bisa menghubungkan terhadap umur John, maka kita definisikan bahwa umur John itu adalah 2 dm bagi V dikali 1 per gamma. Nah, jika dilatasi waktu ini menjadikan satu-satunya faktor dalam perhitungan, maka Mary dapat mengklaim bahwa dirinya itu akan berusia lebih tua dari John. Atau kita kembali melakukan suatu selisih kembali bahwa umur daripada suatu Mary dikurangi umur John akan kita dapatkan 1 kurang 1 per gamma dikali 2 jarak daripada suatu Mary dibagi V. Atau kita bisa proses menjadi 1 kurang 1 per gamma dikali 2 dj bagi V dikali 1 per gamma. Nah, jadi kita melihat bahwa adanya suatu ketidakcocokan antara umur selisih daripada suatu Mary maupun selisih di sini kan kita nampak tidak ketidakcocokan. Nah, jadi bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah ini? Kenapa terjadi suatu perbedaan waktu di sini?
Nah, kita akan memecahkannya kembali. Nah, ketika apa sih? Ketika di sini kita melihat bahwa terdapat suatu faktor lain dalam menyelesaikan ketidakcocokan tersebut. Nah, jadi ketika suatu Mary ini kembali ke bintang dan kemudian dia kembali, dia akan mengubah kerangka inersial. Jadi sebelum si Mary ini datang, hubungan antara jam John dan suatu jam Mary ini akan kita ukur terhadap Mary, di mana kita anggap bahwa time dari jam itu adalah ini gamma TM dikurangi V DM dibagi C kuadrat. Selanjutnya setelah dia meninggalkan bintang terus dia kembali ke bumi, maka terjadi suatu relasi di mana relasi antara jam keduanya ini kita definisikan sebagai ini. Uh, Time jam adalah gamma time Mary ditambah kecepatan dikali jarak daripada suatu Mary dikali C square. Jadi dua persamaan tadi ini, persamaan ini dan ini uh, menunjukkan suatu kontradiksi dalam waktu per jam milik John yang diukur daripada Mary. Jadi sesaat setelah Mary berganti keadaan dari menuju bintang menjadi meninggalkan bintang, maka selisih daripada pengukuran milik John ini menurut Mary kita definisikan sebagai apa? Jadi kita definisikan sebagai 2V dm dibagi gamma C square dibagi 2V jarak John C square. Oke, kita ke bawah lagi. Sorry. Nah, jadi selisih ini akan terjadi suatu akibat di mana terjadinya suatu perubahan ke kerangka inersial Mary. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa daripada suatu kerangka Mary, selisih daripada suatu umur daripada John dan Mary itu adalah suatu selisih umur yang telah kita hitung daripada persamaan tadi. Selisih tadi yang apa yang terakhir tadi. Nah, jadi kita akan menambahkan suatu selisih umur mereka, maka kita akan mendapatkan persamaannya sebagai berikut. Kita kembali ya. Umur daripada John dan umur daripada Mary itu akan kita definisikan 1/1 dikurang 1 dikali 2 jarak daripada John dikali V dikali 1/, ditambah 2V D John dikali C square, atau 2 jarak daripada John dibagi V dikali 1/, square ditambah V square dibagi C square dikurangi 2 jarak daripada John dibagi daripada kecepatan dikali gamma. Nah, terus kita tahu ini kan merupakan suatu selisih ya. Nah, kita tahu bahwa hubungan antara ini itu kan 1/, kuadrat ditambah V kuadrat bagi C kuadrat ini kan sama dengan 1. Maka kita akan menyimpulkan nilai daripada suatu selisih mereka ini kita hapus ini. Ini kita definisikan sebagai umur J dikurangi umur M adalah 2DJ dibagi V dikurangi 2DJ V dikali gamma, atau kita dapatkan 1 kurang 1/, dikali 2DJ per V. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa kerangka Mary, dalam suatu kerangka Mary, selisih umur antara John dan Mary juga sama seperti yang telah dihitung daripada kerangka John. Jadi daripada dua perhitungan tersebut dapat ditunjukkan bahwa setelah dia kembali ke bumi, maka Mary dapat menempuh perjalanan berusia lebih mudah dari saudara kembar John. Oke, demikian penjelasan mengenai delta isi waktu. Oke, terima kasih.